Beberapa saat kemudian, Tae Seok duduk di mejanya sambil bergumam dalam hati. Hari pertama terasa agak membosankan. Ia sebenarnya ingin mengobrol dengan teman sekamarnya, tetapi karena Min Yong terpilih menjadi tim leader, ia justru sibuk sendiri. Beberapa waktu sebelumnya, asisten manajer telah menunjuk Kang Min Yong sebagai leader tim B. Ia akan menjalankan peran itu selama 1 minggu, dan setelahnya anggota tim akan menentukan apakah ia akan tetap menjabat atau tidak. Ia juga diberi kebebasan untuk mundur kapan saja. Semua peserta diminta menjawab dengan "Elsong", menggantikan "Iya, Pak", sebagai bentuk disiplin baru. Kembali ke masa sekarang, Tae Seok keluar dari kamarnya. Dalam hati ia bertanya-tanya harus melakukan apa terlebih dahulu. Mandi mungkin pilihan yang tepat. Fasilitas di tempat itu cukup sederhana. Tidak ada kamar mandi atau shower di dalam kamar. Semua bersifat umum, mulai dari ruang laundry, kamar mandi, hingga tempat mandi bersama. Bahkan lorong-lorong dipantau CCTV, membuat privasi terasa sangat terbatas. Namun bagi Tae Seok, kondisi itu bukan masalah besar. Ia sudah terbiasa dengan situasi yang jauh lebih keras di lokasi konstruksi. Di sana, seringkali tidak sempat mandi sama sekali, bahkan tidur pun hanya di atas panel seadanya. Makan pun kadang dilakukan di tengah debu dan angin. Dibandingkan itu, tempat ini justru terasa jauh lebih layak. Saat memasuki kamar mandi umum, ia memperhatikan sekeliling. Banyak peserta terlihat canggung, seolah belum terbiasa dengan kehidupan komunal seperti ini. Tae Seok menyadari bahwa sebagian besar dari mereka mungkin belum pernah hidup dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Ia juga sadar, para supervisor pasti sedang mengamati reaksi dan perilaku mereka. Beberapa saat kemudian, Tae Seok kembali ke kamar dan duduk di mejanya, membaca buku. Tak lama, Min Yong datang menghampirinya. "Apakah Anda sudah selesai?" tanya Tae Seok. "Belum," jawab Min Yong. "Bisakah kamu mengisi ini?" Tae Seok menerima lembaran yang diberikan. "Ini survei." "Iya," jawab Min Yong. "Aku sedang membagikannya ke semua orang." "Baiklah, aku isi sekarang." "Perlu bantuanku lagi?" Min Yong menggeleng. "Tidak perlu, kamu istirahat saja. Aku yang memilih jadi tim leader, jadi aku yang harus mengurus semuanya." Tae Seok mengangguk pelan. "Baiklah, aku mengerti." Malam pun berlalu dengan cepat. Sekitar pukul 1 dini hari, Tae Seok terbangun dari tidurnya. Ia melihat Min Yong masih terjaga di bawah. "Sudah selesai?" tanyanya. Min Yong menghela napas. "Ternyata pekerjaannya lebih banyak dari yang kukira. Kamu sudah mengisi surveinya?" "Sudah, dari tadi," jawab Tae Seok. "Bagus," kata Min Yong. "Kalau begitu sepertinya semua orang juga sudah selesai." Saat itu, Tae Seok menatap wajah Min Yong yang tampak kelelahan dan sedikit kacau. Dalam hatinya ia bergumam, orang ini sepertinya agak lambat dalam bekerja. Tidak, ini lebih dari sekadar sedikit. Perasaan tidak enak mulai muncul dalam dirinya. Tiba-tiba, asisten manajer masuk ke kamar mereka. "Pak Kang Min Yong." Min Yong langsung menjawab, "Elsong." Asisten manajer menatapnya dengan tajam. "Aku sudah bilang untuk menyelesaikan survei sebelum jam 10 malam. Tapi kamu masih belum selesai. Kamu sebenarnya melakukan apa?" Min Yong menunduk. "Saya tidak bisa mengumpulkan semuanya karena sebagian besar sudah tidur. Saya akan menyelesaikannya besok pagi." "Asal bicara saja," kata asisten manajer sambil menggaruk kepala. "Ini hari pertamamu. Apa ini kemampuan terbaikmu? Saya akan mengumpulkannya jam 7 pagi. "Maaf," jawab Min Yong pelan. Asisten manajer menghela napas. "Baiklah, tidur saja sekarang. Kita bertemu lagi jam 7 pagi. Setelah itu ia pergi. Dalam hati, Tae Seok bergumam, sebenarnya dia tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Tapi aku juga tidak bisa terus memaksakan bantuan. Aku sudah menawarkan 2 kali, dan 2 kali juga dia menolak. Kalau aku memaksa lagi, hubungan kami bisa jadi tidak nyaman." Keesokan paginya, saat Tae Seok keluar kamar, asisten manajer memanggilnya. "Pak Kim." Tae Seok. Tae Seok menoleh. "Elsung, di mana Pak Kang Min Yong?" tanya asisten manajer. "Saya tidak tahu, senior. Saat saya bangun, dia sudah tidak ada." Asisten manajer mengangguk. "Kalau begitu, tolong cari dia dan hubungi saya kalau sudah ketemu. Saya akan menunggu di ruang pertemuan sampai jam 7.30. Kalau dia belum selesai, dia tidak perlu datang." "Baik, senior. Bisa saya minta nomor telepon Anda?" "Ya, ini," jawabnya sambil memberikan nomor. Tae Seok mengangguk, lalu pergi. Dalam hati ia bergumam, "Kang Min Yong ada di mana? Bahkan aku tidak punya nomor teleponnya. Seharusnya aku minta tadi, tapi dia juga sedang sibuk." Tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. "Hei, dengar!" Tae Seok segera berlari menuju sumber suara. Dalam hatinya, sepertinya dari kamar B19. Saat tiba di sana, ia melihat Min Yong dimarahi oleh seseorang. "Kau membagikan survei jam 6.30 pagi, lalu berharap kami menyelesaikannya jam 7. Apa kau tidak lihat aku sedang bersiap mandi?" bentak orang itu. "Sebagai tim leader, kau harusnya bisa merencanakan lebih baik." Min Yong hanya menunduk. "Iya, aku akan berusaha lebih baik. Tolong maafkan kali ini. Aku benar-benar minta maaf." Setelah itu, ia pergi.
Dua orang di depan kamar itu mulai berbicara. Kau terlalu keras, kata salah satunya. Terus kenapa? Jawab yang lain. Lihat saja dia, tim leader dapat poin bonus. Dia pasti sengaja melakukan semua sendiri supaya dapat 20 poin penuh. Dari mana kau tahu? Itu ada di panduan. Tim leader bisa dapat 20 poin tambahan, dan poin itu bisa dibagi. Tapi dia tidak mau dibantu karena ingin menyimpan semuanya sendiri. Mereka masuk ke kamar sambil masih berbicara. Kalau dia leader yang bagus sih tidak masalah. Tapi dia jelas tidak punya kemampuan untuk itu. Tae Seok yang mendengar dari kejauhan hanya terdiam. Dalam hatinya ia berpikir, perusahaan ini memang sengaja menciptakan situasi seperti ini. Mereka ingin melihat bagaimana kami menghadapi berbagai tipe orang. Intinya adalah pola pikir dan kemampuan membangun hubungan. Lalu ia berpikir lagi, apakah Kang Min Yong benar-benar memikirkan sejauh itu? Tiba-tiba sistem muncul di hadapannya. Normal quest, baca panduan camp pelatihan Elsung. Persiapkan diri untuk 4 minggu ke depan. Hadiah, 5 poin. Belum sempat ia bereaksi, muncul lagi notifikasi lain. Normal Quest 2, menjadi tim leader. Tinggalkan kesan baik dan dapatkan pengakuan tim. Hadiah, 5 poin, atau bonus 20 poin jika berhasil. Dalam hati, Tae Seok bergumam, apa Kang Min Yong benar-benar berpikir sejauh itu? Ia melihat Min Yong masih berdiri di depan pintu kamar lain, terus meminta dengan nada terburu-buru. Tolong cepat, saya minta maaf. Tae Seok pun menghampirinya. Pak Min Yong. Min Yong menoleh. Ah, Pak Tae Seok, ada apa? Senior mencarimu. Dia menyuruhmu ke ruang pertemuan lantai 2. Sekarang, tanya Min Yong, terlihat panik. Iya, katanya harus sudah di sana jam 7.30. Min Yong langsung melihat jam di ponselnya. Tinggal 15 menit, tapi aku belum selesai. Tae Seok mencoba membantu. Kalau Anda tidak punya waktu, saya bisa. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Min Yong sudah berlari. Tidak apa-apa, Pak Tae Seok. Aku bisa melakukannya sendiri. Ia langsung mengetuk pintu berikutnya. Tae Seok hanya terdiam. Dalam hati ia bergumam, jadi benar karena poin bonus itu. Aku bahkan tidak meminta bagian poin darinya. Tapi dia menolak bantuanku mentah-mentah, ini sudah bukan sekadar soal kerja. Ia menarik napas pelan. Dia terlalu terobsesi dengan poin sampai mengabaikan hubungan dengan orang lain. Kalau begitu, aku juga harus jelas. Aku tidak akan memaksakan diri lagi. Lebih baik menjaga jarak. Tae Seok lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon asisten manajer. Ya, senior, saya teman sekamar leader tim B. Saya sudah menyampaikan pesan Anda. Kerja bagus, Tae Seok, jawab asisten manajer. Kamu belum makan, kan? Datanglah ke ruang pertemuan. Kita makan bersama saat dia datang. Beberapa saat kemudian, Tae Seok duduk di ruang pertemuan sambil membaca buku, menunggu. Dalam hati ia kembali berpikir, orang itu benar-benar, kalau memang tidak sanggup, seharusnya dia bilang. Atau setidaknya memberi laporan sementara. Bukan diam dan memaksakan semuanya sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka. Min Yong masuk dengan napas terengah. Maaf, saya terlambat. Ia langsung menghadap asisten manajer. Beberapa anggota tim tidak kooperatif dan marah, jadi saya kehabisan waktu. Ini daftar 11 kamar yang tidak bekerja sama. Asisten manajer mengangkat alis. Daftar. Lalu nadanya berubah tegas. Karena mereka tidak kooperatif, itu jadi alasanmu gagal sebagai leader. Dan kamu malah membuat daftar untuk melaporkan mereka. Bukankah tugasmu melindungi tim, bukan mengadukan mereka? Ruangan jadi hening. Sudahlah, karena sudah lewat waktu makan, pergilah makan sekarang. Baik, Pak, jawab Min Yong pelan. Dalam hati, Tae Seok bergumam, gara-gara dia, semua orang jadi terlambat makan. Padahal senior sudah menunggu dengan sabar. Ini benar-benar mengecewakan. Setelah Min Yong keluar, pintu tertutup pelan. Tiba-tiba sistem muncul di hadapannya. Normal Quest, membaca panduan camp pelatihan Elsong telah selesai. Anda menerima 5 poin. Total poin saat ini, 21. Anda dapat menggunakan poin di toko eksklusif. Tae Seok mengabaikan notifikasi itu sejenak, lalu menghampiri asisten manajer. Masih banyak yang harus Anda kerjakan. Anda juga perlu makan. Asisten manajer menjawab, kamu pergi saja dulu. Aku harus merangkum hasil survei tim B. Tae Seok bertanya lagi, bagaimana dengan tim A dan tim C? Sudah selesai. Tentu saja, jawabnya. Meninjau isi survei itu penting. Tae Seok sedikit ragu, lalu berkata, kalau begitu, bolehkah saya membantu? Saya merasa ini juga tanggung jawab tim kami. Asisten manajer menatapnya sejenak. Kamu belum sarapan, kan? Tae Seok tersenyum tipis. Saya sudah makan banyak tadi malam. Lagi pula sekarang sudah terlalu siang untuk sarapan. Beberapa saat kemudian, Tae Seok dan asisten manajer meninjau laporan bersama. Tae Seok yang duduk di sampingnya berkata, tim A dan tim C memiliki metode peringkasan yang berbeda. Haruskah aku mengikuti metode tim A atau tim C? Asisten manajer menjawab dengan tenang, metodenya tidak masalah. Yang penting kita kirimkan statistiknya. Masalahnya, survei dari 11 ruangan belum ada. Untuk sementara, kita pakai metode tim A saja. Aku akan mengumpulkan survei yang belum masuk.
Tae Seok segera menimpali, tunggu, ini kan daftar dari leader tim B. Kita sudah tahu kamar mana saja yang belum mengumpulkan. Kalau Anda beri nomor telepon mereka, biar aku yang menghubungi. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu dan masuk sambil menyerahkan survei. Terima kasih, orang itu berkata, tidak, ini salah saya karena terlambat mengumpulkan. Satu persatu survei mulai terkumpul. Setelah bekerja cukup lama, akhirnya semuanya selesai. Asisten manajer menghela napas lega. Syukurlah, kita selesai tepat waktu sebelum kuliah pagi. Ini semua berkatmu, Tae Seok. Tae Seok menggeleng. Bukan apa-apa. Lagi pula, kita terlambat juga karena timku. Asisten manajer tersenyum tipis. Aku jadi tidak enak. Sepertinya kamu melewatkan sarapan. Tidak apa-apa, jawab Tae Seok. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia mengeluarkan camilan dari sakunya. Ini energi bar. Mau? Asisten manajer terlihat heran. Kamu sering bawa ini? Iya, ini pengganti sarapan yang praktis. Saya masih punya banyak di kamar. Asisten manajer menerimanya dan mulai makan. Ia berkata, kehidupan kerja itu lucu. Kalau semua orang efisien, semuanya berjalan lancar. Tapi selalu ada satu orang yang tidak. Beberapa saat kemudian, mereka turun tangga bersama. Asisten manajer kembali berkata, hal seperti ini selalu terjadi, bahkan setelah mereka lolos tes dan interview. Tapi ini bagus juga, kita bisa menyaring orang sekali lagi. Ia melirik waktu. Sudah waktunya kuliah pagi. Tidak apa-apa kalau kamu sedikit terlambat. Tapi tetap makan dulu. Tae Seok mengangguk. Baik, sampai jumpa. Asisten manajer pun pergi sambil berkata, jangan lupa makan. Kalau tidak, nilaimu bisa buruk. Tak lama kemudian, di ruang kuliah pagi, asisten manajer yang memimpin berkata, tolong tenang. Ini sudah waktunya kuliah tim B. Yang dari tim lain silakan kembali ke tim masing-masing. Ia kemudian bertanya, leader tim B, apakah semua sudah hadir? Ada yang belum. Min Yong menjawab, tidak ada, Pak. Bagus, kalau begitu kita mulai. Karena ini kuliah pertama, kita akan membahas sejarah kebangkitan Elsung Group. Tiba-tiba pintu terbuka. Tae Seok masuk dan berkata, maaf saya terlambat. Min Yong menatapnya dengan heran. Dalam hatinya, Kim Tae Seok, kenapa dia? Asisten manajer memanggil, lewat sini, Pak Tae Seok. Iya, Pak, jawabnya sambil berdiri di samping. Lalu asisten manajer berkata di depan semua peserta, sebelum kuliah dimulai, ada yang ingin saya sampaikan. Kepada seluruh Elsungman, sebagai senior kalian, saya menunjuk Kim Tae Seok sebagai leader baru tim B. Tidak ada yang keberatan, kan? Suasana hening, tidak ada yang menolak. Saat itu, sistem muncul di hadapan Tae Seok. Normal Quest 2, menjadi tim leader telah selesai. Anda menerima 5 poin. Trofi, Anda menerima 20 poin bonus. Beberapa saat kemudian, Tae Seok duduk di bangku peserta. Sambil mendengarkan penjelasan asisten manajer tentang masa lalu dan masa depan Elsong Group, pikirannya melayang. Ia menatap ke arah Min Yong. Dalam hatinya ia bergumam, memang aku mendapat quest untuk menjadi tim leader, tapi aku tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Aku juga tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi seharusnya aku tidak perlu merasa bersalah. Tapi, dia pasti tidak akan senang. Kami masih satu kamar, ini pasti akan jadi canggung. Di depan, asisten manajer mengakhiri kelas. Itulah kesimpulan dari kelas pagi hari ini. Silakan tuliskan pendapat kalian tentang video tadi di kertas A4 dan kumpulkan. Leader tim B, harap kumpulkan dan bawa ke ruang pertemuan sebelum waktu tidur. Terima kasih, jawab Tae Seok. Ia kemudian maju ke depan. Setelah asisten manajer keluar, Tae Seok mengangkat ponselnya dan berkata kepada anggota tim. Semuanya, tunggu sebentar sebelum keluar. Tolong dengarkan, review kalian minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman. Kumpulkan ke kamar B13 sebelum jam 16.30. Aku juga akan membuat grup chat, jadi pastikan kalian sudah bergabung saat makan siang. Semua informasi penting akan aku sampaikan lewat chat. Itu saja, silakan istirahat sampai waktu makan siang. Beberapa saat kemudian, Tae Seok mengetik pesan di grup chat yang baru dibuatnya. Grup ini hanya untuk pengumuman. Jika ada pertanyaan, silakan DM aku. Dalam hatinya ia berpikir, ini seharusnya sudah cukup. Tiba-tiba pintu terbuka dan asisten manajer masuk. Apa yang kamu lakukan di sini, Pak Tae Seok? Tae Seok menjawab, karena kafetaria terlalu ramai, saya berpikir mungkin lebih baik kalau waktu makan tim A, B, dan C dipisah. Jadi saya sedang mengatur itu. Asisten manajer mengangguk. Ide yang bagus. Semoga yang lain setuju. Oh ya, instruktur sore tidak suka suara ponsel berbunyi saat kelas. Beritahu semua orang untuk mode senyap, kecuali mereka ingin kena pengurangan poin. Baik, akan saya sampaikan. Asisten manajer tersenyum tipis. Kalau kamu bekerja dengan baik, wajar kalau kamu menjaga anggota timmu. Tapi jangan lupa juga menikmati waktu di sini. Ia kemudian pergi. Teruskan kerja bagusmu. Dalam hati Tae Seok bergumam, kalau dia bilang aku baik-baik saja, berarti aku hanya perlu mempertahankan ini.
Beberapa saat kemudian, pukul 11.20, Tae Seok berada di kamar dan mulai menulis review. Tiba-tiba, Min Yong masuk dan duduk di sampingnya. Dalam hati Tae Seok bergumam, apa yang dia lakukan? Ini menggangguku. Min Yong membuka suara, apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku, Pak Tae Seok? Tae Seok tetap diam, fokus menulis. Tidak ada sama sekali, lanjut Min Yong. Tae Seok akhirnya menatapnya. Keputusan tentang tim leader itu dibuat oleh supervisor. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginanku. Tapi tetap saja, aku minta maaf. Min Yong langsung berdiri dan menunjuknya. Tidak disengaja, kau pikir aku tidak tahu kau bertemu supervisor di ruang pertemuan pagi ini? Tae Seok menjawab tenang, kami hanya menunggumu. Senior ingin makan bersama bertiga. Min Yong mencibir, menurutmu itu masuk akal, kenapa dia mau makan denganmu? Dan seolah-olah senior muda dipengaruhi begitu saja. Tae Seok berdiri, sepertinya kau salah paham, maaf, tapi kurasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Aku akan keluar dulu, kita bicara lagi setelah kau tenang. Apa? Hei, mau kemana kau? Teriak Min Yong, berhenti di sana. Kim Tae Seok, hei, beberapa saat kemudian, di pusat pelatihan Elsung, Tae Seok berada di sebuah ruangan rapat kecil. Ia duduk sambil mengerjakan reviewnya. Di ruangan itu juga ada asisten manajer dan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba asisten manajer memanggil, Pak Kim Tae Seok. Namun sebelum Tae Seok sempat menjawab, pintu diketuk. Silakan masuk. Pintu terbuka, dan Min Yong masuk. Asisten manajer terlihat heran. Pak Kang Min Yong, ada apa? Min Yong berkata tegas, tolong ganti kamar saya. Ganti kamar? Untuk alasan apa? Saya tidak bisa bertahan 1 jam lagi dengan teman sekamar saya. Asisten manajer mengerutkan kening. Teman sekamarmu, Pak Kim Tae Seok, kan? Ya, benar. Tolong pindahkan saya atau dia. Asisten manajer menatapnya dalam-dalam. Apa ini karena pergantian tim leader? Kalau begitu, aku sangat kecewa padamu. Min Yong langsung membalas dengan emosi, Anda seharusnya kecewa pada pengkhianat itu. Bahkan sekarang dia ada di sini, menempel pada Anda. Beberapa orang di ruangan mulai memperhatikan. Seseorang berbisik, lebih baik tidak ikut campur. Min Yong terus meluapkan emosinya. Dia ingin mengambil poin bonusku. Dia mendekatiku, lalu mendekati Anda, hanya untuk merebut posisiku. Itu pengkhianatan. Aku tidak bisa berada di dekatnya lagi. Melihat situasi memanas, Tae Seok segera berdiri dan menarik Min Yong keluar. Tolong tenang, Pak Kang Min Yong. Ini masalah kita berdua. Mari kita bicara di luar. Sambil menoleh, Tae Seok berkata, maaf, senior. Namun Min Yong menepisnya. Apa kau tidak lihat aku sedang bicara dengan senior? Pak Kang Min Yong. Suara Tae Seok mulai tegas. Saat itu asisten manajer berdiri. Pak Kim Tae Seok, tunggu di luar. Tae Seok menunduk, maaf. Asisten manajer melanjutkan, karena Pak Min Yong bilang dia sedang berbicara denganku. Mari kita bicara. Ia menatap Min Yong dengan serius. Dari mana kita mulai? Soal pergantian tim leader. Aku sudah bilang padamu untuk mengumpulkan survei sebelum jam 10 malam. Apa kau melakukannya? Min Yong terdiam. Tidak. Kemudian aku memberimu kesempatan lagi, memperpanjang waktu sampai jam 7 pagi. Tapi kau tetap tidak bisa menyelesaikannya. Min Yong tergagap. Masalahnya itu. Asisten manajer melanjutkan tanpa memberi celah. Aku bahkan memberimu tambahan waktu 30 menit. Lalu apa yang terjadi? Saya, sedikit terlambat. Dan kau juga lupa mengumpulkan survei dari 11 ruangan, bukan? Itu karena mereka tidak. Asisten manajer mendekat, menatap tajam. Hasil surveimu bahkan tidak lengkap. Statistik tidak ada, tapi kau malah menuliskan jumlah yang hilang. Apa itu cara kerja seorang leader? Suasana menjadi tegang. Kau bahkan gagal menjalankan tugas pertamamu sebagai tim leader. Orang seperti ini, tidak bisa dipercaya. Tiba-tiba seseorang mencoba menenangkan. Hei, tidak perlu marah sebesar itu. Dia masih pemula. Yang lain menimpali, sabar saja. Namun asisten manajer tidak bisa menahan diri. Bagaimana aku bisa diam? Dia bahkan tidak bisa mengakui kesalahannya sendiri, dan malah menyebut orang lain pengkhianat. Ia menatap Min Yong dengan tajam. Tahukah kau apa yang dikatakan Kim Tae Seok, orang yang kau sebut pengkhianat itu? Min Yong terdiam. Dia memintaku untuk memberimu satu kesempatan lagi. Ruangan menjadi hening. Alih-alih menyalahkanmu, dia justru membelamu. Tapi apa yang kau lakukan? Menyebutnya pengkhianat. Asisten manajer menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada dingin. Jika kau jujur sejak awal, kau mungkin masih menjadi tim leader. Bahkan saat aku bertanya apakah ada anggota yang belum hadir, kau menjawab tidak ada. Dua orang di ruangan mencoba menahan emosi asisten manajer. Sudah, cukup. Namun ia masih berkata pelan, kau bahkan tidak sadar bahwa kau tinggal dengan orang yang begitu dermawan. Lalu ia menatap Min Yong lagi. Pak Kang Min Yong, kau ingin pindah kamar, bukan? Kau datang jauh-jauh ke sini untuk itu. Ia berhenti sejenak. Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu. Min Yong terdiam, wajahnya pucat. Malam ini, kemasi barangmu. Tinggalkan pusat pelatihan. Mulai besok, kau tidak perlu kembali. Apakah kau mengerti, Pak Kang Min Yong?
Beberapa saat kemudian, Tae Seok dan Min Yong berjalan menuruni tangga bersama. Suasana di antara mereka terasa canggung, namun Tae Seok akhirnya membuka suara. Sudah kubilang aku tidak melakukan apapun. Anda seharusnya percaya padaku. Selain itu, beri senior sedikit waktu untuk menenangkan diri, lalu mintalah maaf padanya setelah makan malam. Anda tidak bisa pulang ke rumah dalam keadaan seperti ini. Min Yong yang berjalan di belakangnya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, maafkan aku, dan terima kasih, Tae Seok. Tae Seok menjawab dengan tenang, aku hanya memberimu nasihat sebagai tim leader. Mungkin ada perbedaan usia di antara kita, tapi kita berdua hanyalah karyawan baru. Jadi tolong, pastikan kita berbicara satu sama lain dengan hormat dan saling menghargai. Keesokan harinya, di luar gedung pusat pelatihan, Tae Seok mengumpulkan anggota timnya. Ia berdiri di depan mereka dan berkata, aku minta maaf karena mengumpulkan kalian setelah makan malam. Tapi, apakah ada di antara kalian yang tahu tentang senam Elsung? Semua orang terdiam. Apa tidak ada yang tahu? Salah satu dari mereka bertanya, memangnya itu penting? Tae Seok mengangguk. Itu cukup penting menurut panduan. Dari 1000 poin yang bisa kita dapatkan selama pelatihan ini, 50 poin dialokasikan untuk itu. Tim A, B, dan C akan bersaing, dan semua anggota tim pemenang akan mendapatkan poin tersebut. Ia melanjutkan, kalian tahu kan, kalau kita masuk 10% teratas, kita bisa memilih departemen sendiri. Jadi akan lebih baik kalau kita latihan senam Elsung dan mengamankan 50 poin itu. Kemudian ia berkata, karena aku sudah tahu senamnya, aku akan membuat video dan membagikannya ke kalian. Tapi aku butuh bantuan. Apakah ada yang bisa meluangkan waktu setelah kelas malam? Beberapa orang langsung mengangkat tangan. Baik, 5 orang yang mengangkat tangan, tolong temui aku di sini jam 4.30 sore setelah kelas malam. Dan jangan lupa untuk menulis review dari kelas pagi. Sampai jumpa di kelas malam. Setelah itu, mereka pun bubar. Di antara kerumunan, beberapa orang mulai berbincang. Bukankah bagus kalau dapat 50 poin? Memangnya ada di panduan? Aku tidak ingat. Yang lain berkata, menurutku leader kita sekarang bagus ya. Aku juga. Memang kasihan yang sebelumnya, tapi yang sekarang lebih enak. Iya, ini lebih menguntungkan buat kita. Dari kejauhan, Tae Seok mendengar semua itu. Dalam hatinya ia bergumam, syukurlah mereka mengikuti arahanku. Namun tiba-tiba ia tersentak. Ah, ini bukan waktunya santai, reviewku. Sementara itu, di lapangan, Min Yong masih berdiri sendirian. Wajahnya tampak tidak nyaman, penuh pikiran yang belum selesai. Beberapa saat kemudian, malam harinya, Tae Seok menuju sebuah ruangan milik senior. Saat ia masuk, ia melihat 2 orang senior sedang berdiri sambil memperhatikan sesuatu dengan serius. Kenapa ini tidak bekerja? Kata salah satu dari mereka. Yang lain menggeleng, aneh sekali. Saat itu, Tae Seok melihat alat di hadapan mereka dan berkata, bukankah ini ampli? Bolehkah saya melihatnya? Asisten manajer Min Seok menoleh dan berkata, ah, Pak Tae Seok, apakah kau tahu cara kerjanya? Tae Seok mendekat sambil berkata, ah, bisa Anda pegang ini? Seniornya langsung mengangguk, ah, tentu, apakah kau sudah membawanya? Reviewnya, asisten manajer Min Seok menjawab, iya. Tae Seok pun menambahkan, aku sudah mengingatkan mereka setelah setiap kelas, jadi mereka menyerahkannya lebih awal. Di sini masih ada 2 lagi, selesai. Min Seok menatapnya dan bertanya, kau memperbaikinya? Tae Seok mengangguk, ya, kita coba saja dulu. Tiba-tiba, suara mikrofon terdengar di seluruh ruangan. Tes mikrofon. Ini adalah siaran pusat pelatihan Elsung, gedung D. 2 orang yang belum menyelesaikan reviewnya, harap membawanya ke ruang siaran, bukan ke ruang rapat. Saya ulangi, 2 orang yang belum menyerahkan reviewnya, harap datang ke ruang siaran. Terima kasih. Tak lama kemudian, 2 orang datang tergesa-gesa ke ruangan itu. Kami membawa reviewnya. Maaf atas keterlambatannya. Tae Seok menerima kertas itu sambil berkata, terima kasih. Kalian bisa mendengar siarannya dengan baik. Salah satu dari mereka menjawab, ya. Di sudut ruangan, rekan senior bertanya, siapa pria itu? Min Seong menjawab santai, dia milikku. Jangan dekati dia. Rekannya tertawa kecil. Kalau dia tidak mau ikut denganmu, bilang saja padaku. Aku yang akan membawanya. Tae Seok lalu berkata, ah, senior, bolehkah saya membuat satu pengumuman lagi selagi amplinya masih menyala? Beberapa saat kemudian, suara pengumuman kembali terdengar. Ah, satu hal lagi. Anggota tim B kelompok C6, harap berkumpul di auditorium, bukan di ruang depan lobi. Saya ulangi, tak lama setelah itu, 5 orang anggota tim B berkumpul di sebuah ruangan yang cukup luas dan terang. Salah satu dari mereka bertanya dengan kagum, bagaimana Anda melakukannya? Tae Seok menjawab santai, aku meminta bantuan mereka setelah memperbaiki ampli. Yang lain berseru, wow, luar biasa. Tae Seok tersenyum tipis. Di sini tempatnya bagus, luas dan terang. Seorang wanita lalu bertanya, tapi Pak Tae Seok, bagaimana Anda tahu tentang senam Elsung? Tae Seok menjawab, itu karena aku pernah bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya.
Yang lain langsung terkejut. Konstruksi Elsung. Tae Seok mengangguk. Ya, benar. Ia lalu berdiri di depan mereka. Aku akan memperagakannya dulu, lalu mengajari kalian satu persatu gerakannya. Ini mirip dengan latihan militer, jadi mungkin yang laki-laki akan cepat paham. Karena itu, aku ingin kalian merekam bagian perempuan saat latihan. Salah satu dari mereka langsung berkata, baik, ayo kita mulai. Tae Seok melihat waktu. Sekarang jam 4.30. Kita selesaikan dalam 20 menit, lalu mandi. Bisa mulai sekarang. Mereka menjawab serentak, ayo. Dari lantai atas, asisten manajer Min Seong memperhatikan semuanya. Dalam hatinya ia bergumam, dia punya kepribadian yang lincah, dan orang-orang mengikutinya dengan baik. Dia juga serius saat diperlukan. Karena aku dikirim ke sini, setidaknya aku harus membawanya ke timku, tapi belum tentu dia tertarik ke tim penjualan. Beberapa saat kemudian, Min Yong yang kelelahan menelepon orang tuanya dan menyesali sikapnya yang mencoba mengerjakan semuanya sendiri hingga membuat orang lain membencinya, sementara orang tuanya panik dan ingin turun tangan namun ia menolak karena ingin mandiri. Di luar kamar, Tae Seok diam-diam mundur agar tidak mengganggu, lalu menelepon ibunya dengan santai menanyakan kabarnya. Malam harinya, Tae Seok kembali menatap ponselnya. Ini benar-benar melelahkan, namun ia tetap mengirimkan video senam Elsung ke grup chat tim. Tak lama kemudian, balasan mulai berdatangan. Kamu yang terbaik, kerja bagus, terima kasih. Tae Seok tersenyum tipis, lalu membalas, terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, ia pun berbaring dan mulai terlelap. Namun tepat sebelum ia benar-benar tertidur, sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Hari resmi pertama Anda di tempat kerja adalah tanggal 1 Juni. Anda akan dibayar mulai hari ini. Tae Seok terkejut. Jadi mulai hari ini, aku benar-benar seorang karyawan baru. Saat itu, sistem kembali muncul di hadapan Tae Seok. Normal quest, peningkatan penglihatan. Pencari kerja dan karyawan pemula dinilai berdasarkan standar dan visi yang berbeda. Tingkatkan visi Anda dan dapatkan keuntungan dalam game pelatihan karyawan baru. Tae Seok melihat pesan itu, lalu menekannya. Sistem kembali muncul. Peningkatan penglihatan. Konsumsi poin, 10. Setelah dibeli, mata pencari kerja akan ditingkatkan menjadi mata karyawan pemula. Tae Seok bergumam, bagaimana cara mendapatkannya? Apa aku harus menekan ini? Sistem menjawab, ucapkan kata, beli, dan nama barang tersebut di dalam pikiranmu. Tae Seok pun berpikir, beli potion peningkatan penglihatan. Tiba-tiba, sebuah potion muncul di hadapannya. Wow, dari bawah tempat tidur, Min Yong menggerutu, hei, biarkan aku tidur. Tae Seok berkata pelan, maaf. Setelah itu, ia pun tertidur. Pukul 5.55 pagi, Tae Seok terbangun. Ia segera keluar dari kamar. Di luar, dua orang sedang berjaga. Tugas pertama tidak mudah, kan? Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik meskipun cuaca pagi ini dingin. Saat kalian pergi, tolong buka jendela paling kanan. Sisanya biar aku yang urus. Kedua orang itu mengangguk. Kalau begitu kami pergi. Terima kasih, tim leader. Setelah mereka pergi, Tae Seok bergumam, bisakah aku mencobanya saat tidak ada orang di sini? Tiba-tiba, matanya berubah menjadi ungu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di kursi dalam sesi pelatihan. Petugas di depan berkata, evaluasi mid-year pertama akan dilakukan hari Jumat ini. Hasilnya akan mempengaruhi penempatan departemen kalian. Ini juga menjadi hasil akhir dari camp ini, jadi lakukan yang terbaik. Dalam hati, Tae Seok bergumam, mata karyawan baru ini benar-benar berguna. Semua poin penting ditandai, kalau aku menghafalnya, hasilku pasti bagus. Di lapangan, mereka berbaris dan mulai latihan pernapasan. Seorang wanita berkata, bagaimana bisa semua tim B begitu bagus dalam senam? Terutama 6 orang di depan. Jika ini berlanjut, tim B akan mendapatkan semua poin untuk senam Elsung. Aku juga akan memberikan 6 orang ini poin individu tambahan. Tae Seok berkata kepada timnya, kerja bagus semuanya. Beberapa saat kemudian, di ruang belajar, seseorang menghampiri Tae Seok. Hei, Tae Seok, kenapa kau belajar begitu rajin? Tidak perlu menulis semua ringkasan itu. Tae Seok menjawab, kita hanya bisa memilih departemen jika mendapat nilai bagus. Itu sebabnya, temannya berkata, tapi kenapa kau juga mempelajari materi yang tidak dibahas di kelas? Keesokan harinya, Tae Seok masih berada di ruang belajar. Seseorang berkata, kenapa kau masih belajar seperti itu? Apa karena aku tidak ingin belajar saja? Yang lain menimpali, berisik. Kalau tidak paham, hafalkan saja dulu. Hari berikutnya, semakin banyak orang ikut belajar. Seseorang bertanya, kapan kita belajar teori motivasi manusia Michelin? Tae Seok menjawab, senior bilang kita mungkin akan diuji dari hal yang tidak diajarkan. Yang lain berkata, masa iya? Tae Seok menjawab, kalau dilihat dari teorinya, itu cocok sekali jadi soal ujian. Yang lain mengangguk, aku setuju. Hari Jumat pun tiba. Di ruang ujian, asisten manajer Min Seok berkata, jangan mencoba berbuat curang. Lakukan yang terbaik. Setelah ujian selesai, beberapa orang berkata, soalnya mudah.
Yang lain berkata, lumayan bagus. Malam harinya, hasil evaluasi diumumkan. Hasilnya sudah keluar, aku gugup, ayo lihat. Mereka berkerumun melihat papan peringkat. Peringkat pertama, Kim Tae-seok dari tim B. Peringkat kedua, Seo Yeon-ji dari tim C. Peringkat ketiga, tim B. Peringkat keempat, tim A. Peringkat kelima, tim B. Peringkat keenam, tim B. Tae-seok lalu melihat ke arah Min Yong yang baru keluar dari kerumunan. Dalam hatinya ia bergumam, bukankah dia seharusnya cukup kompeten? Tidak mungkin dia seburuk ini. Namun setelah melihat daftar, Min Yong berada di peringkat 255. Mereka bilang penilaian supervisor mempengaruhi skor, tapi sampai serendah ini. Tae-seok menarik napas pelan. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan hasilnya lagi. Beberapa anggota timnya menghampirinya. Hei, tim leader, kau sudah lihat hasilnya. Kau peringkat pertama. Tae-seok menjawab singkat, iya. Yang lain berkata, lihat juga hasil tim kita. Kita seperti Avengers di 10 besar. Kami beruntung punya leader sepertimu. Tae-seok menggeleng. Apa yang kulakukan? Kalian yang bekerja keras. Temannya tersenyum, jangan terlalu rendah hati. Semua orang tahu kau berkontribusi besar untuk poin tim. Saat itu, Tae-seok berkata, Jin Yong, kau tahu kau berada di shift pertama untuk shift darurat, kan? Jin Yong menjawab, ya, aku tahu. Tae-seok berkata, ini sudah larut, jadi bersiaplah dan lakukan dengan baik. Aku akan datang malam ini. Setelah itu ia pergi. Dalam hatinya, Tae-seok bergumam, aku sudah menduga akan mendapat peringkat pertama. Tidak mungkin supervisor memberiku penilaian buruk, ditambah lagi dengan bantuan mata karyawan pemula. Tapi aku tidak pernah menyangka hasilnya akan diumumkan secara terbuka seperti ini. Kurasa aku terlalu menonjol. Di sisi lain, orang itu, Kim Tae-seok. Bukankah dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya? Sepertinya aku harus mencari tahu lebih banyak tentangnya, perlahan-lahan. Sesampainya di depan kamar, Tae-seok hendak masuk ketika sistem tiba-tiba muncul. Apalagi ini, ia membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Di sana, Min Yong sudah duduk di atas tempat tidurnya. Tae-seok terdiam sejenak, lalu dalam hatinya bergumam, apa ini, suasananya aneh. Ia pun berkata, Pak Kang Min Yong, akan sulit bagiku naik ke tempat tidur jika Anda duduk di atasnya. Min Yong menatapnya dan bertanya, apa kau senang? Tae-seok sedikit bingung. Apa? Min Yong menatapnya tajam dan mengulang, aku tanya, apa kau senang? Tae-seok menatap Min Yong dengan tenang, lalu berkata, bukankah kita sudah sepakat untuk saling menghormati? Aku akan menganggap aku tidak pernah mendengar itu. Tolong lebih berhati-hati dalam berbicara. Min Yong tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh emosi. Maaf. Atau harusnya aku bilang saya minta maaf. Baiklah, akan kuucapkan dengan lebih sopan. Tim leader, apakah Anda puas sekarang? Mendapat posisi leader dan peringkat pertama. Tae-seok menatapnya tanpa goyah. Hasilmu termasuk yang terburuk. Dari yang kulihat, hasilku tidak ada hubungannya dengan hasilmu. Min Yong menunjuk dadanya sendiri dengan marah. Kau pikir kau akan jadi yang pertama kalau aku masih jadi tim leader? Kau pasti di peringkat paling bawah. Nilaimu dari supervisor hampir nol, bukan? Ia melangkah lebih dekat. Katakan yang sebenarnya, apa hubunganmu dengan para senior? Khususnya Kim Min Seong. Kenapa dia begitu memanjakanmu? Apa kau menyuapnya? Tatapan Tae-seok menjadi dingin. Tolong jaga ucapanmu. Min Yong menyeringai. Jadi benar ada sesuatu. Tiba-tiba Tae-seok menepis tangannya yang mendesak. Jangan dorong aku seperti itu. Namun Min Yong justru memanfaatkan situasi. Ia pura-pura kesakitan. Tanganku, pergelangan tanganku, sakit, apa ini patah? Ia jatuh dan berguling di lantai, berteriak-teriak. Tae-seok menghela napas, kesabarannya mulai habis. Kesabaranku ada batasnya, jangan berlebihan. Min Yong bangkit lagi, matanya penuh kegilaan. Hidupku sudah hancur, kau pikir aku bisa berhenti sekarang? Kalau aku jatuh, aku akan menarikmu ikut jatuh. Lalu ia berteriak keras keluar. Bajingan ini memukulku. Kim Tae-seok memukulku. Tolong, aku disiksa di sini. Beberapa saat kemudian, di luar kamar, Tae-seok duduk di kursi dengan wajah lelah, membuka ponselnya. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya. Apa kau Kim Tae-seok? Tae-seok mengangkat kepala. Ya, tapi siapa Anda? Wanita itu menatap tajam. Kau benar-benar sombong seperti yang kudengar. Tae-seok mengernyit. Maaf, maksudmu? Wanita itu langsung menembak inti masalah. Kau menyuap asisten manajer Kim Min Seong, kan? Demi poin bonus dan posisi tim leader. Dalam hati Tae-seok bergumam, jadi ini tentang itu. Ia berdiri perlahan. Aku tidak tahu dari mana kau mendengarnya, tapi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Wanita itu melanjutkan, ada rumor kalau dia membocorkan soal ujian padamu. Tae-seok menatapnya sebentar, lalu berbalik pergi. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau pasti ada hubungannya dengan Kang Min Yong, kan? Wanita itu tersinggung. Jaga ucapanmu, aku bisa mengeluarkanmu dari training camp ini. Tae-seok berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang namun tegas.
Ini mungkin hanya training camp, tapi menurutmu perusahaan sebesar Elsung akan membiarkan kebocoran soal terjadi? Wanita itu membalas cepat. Justru karena ini Elsung, masalah kecil seperti itu bisa jadi besar. Bahkan dengan bukti tidak langsung, jelas ada kebocoran. Bagaimana mungkin aku bisa memandangmu dengan baik? Tae Seok kembali menghadap wanita itu, tatapannya tenang namun tegas. Saya tidak tahu Anda memegang posisi apa, tapi tolong berhenti menuduh saya seperti itu. Wanita itu tersenyum tipis, nada bicaranya tajam. Kenapa? Apa kau cemas? Aku bahkan belum menyinggung soal kekerasan. Mau kita mulai dari situ? Tae Seok tidak terpancing. Bukankah justru Anda yang terlihat cemas sekarang? Bahkan kalaupun saya salah, ini bukan cara yang benar untuk menanganinya. Wanita itu sedikit terdiam, tidak menyangka balasan seperti itu. Tae Seok melanjutkan, suaranya semakin dingin. Isu kebocoran soal ujian dan kekerasan itu semua berasal dari imajinasi Kang Min Yong. Tuduhannya bukan hanya salah, tapi juga tidak memiliki dasar ataupun bukti. Wanita itu mengernyit. Benarkah? Apa iya? Apa Anda mendengar apa yang saya katakan? Tanya Tae Seok. Namun wanita itu langsung memotong. Sudah cukup. Dari awal sudah kubilang, aku orang yang bisa mengeluarkanmu dari sini. Apa kau paham? Ia melangkah mendekat, nada suaranya merendahkan. Kau tidak tahu tempatmu, dan keras kepala. Itulah kenapa kau selalu berada di situasi seperti ini. Imajinasi, bukti, baiklah, anggap saja kau benar. Tapi apa itu penting? Menurutmu siapa yang akan percaya padamu? Ia tersenyum sinis. Apa kau tahu siapa orang tua Kang Min Yong? Kesalahan terbesarmu adalah kau tidak tahu siapa mereka. Itu pengetahuan dasar bagi orang yang tidak punya uang ataupun dukungan. Orang sepertimu tidak seharusnya menyinggung orang yang punya keduanya. Itulah kenapa ini semua salahmu. Mengerti? Tae Seok menatapnya tajam, tanpa gentar. Kau benar-benar busuk sampai ke DNA. Ia menarik napas sebentar, lalu berbicara dengan tegas. Akan kujelaskan sekali lagi, soal ujian tidak dibocorkan kepadaku. Nilai yang kudapat adalah hasil belajar keras bersama rekan timku, bahkan sampai kurang tidur. Ia melanjutkan, dan asisten manajer Kim Min Seong, kami tidak punya hubungan apapun sebelumnya. Kami baru bertemu di sini. Tae Seok menatap langsung ke matanya. Untuk suap, aku bahkan tidak punya uang. Aku mendapatkan gelarku lewat sistem kredit akademik. Menurutmu aku punya uang untuk menyogok? Nada suaranya semakin kuat. Jadi karena aku lulusan sistem itu, aku tidak boleh mendapatkan nilai penuh. Apakah hasil baik selalu harus dicurigai? Ia menggeleng pelan. Uang dan dukungan. Kalau Elsung adalah tempat untuk orang-orang seperti kalian yang hanya mengandalkan itu, lalu apa arti nama Elsung bagi orang lain? Matanya tajam penuh keyakinan. Bagi sebagian orang, Elsung adalah mimpi dan harapan. Setelah itu, Tae Seok berbalik. Aku tidak ingin melanjutkan percakapan ini lagi. Dan ia pun pergi, meninggalkan wanita itu dalam keheningan. Dalam hati, wanita itu mendidih. Beraninya dia, cuma peserta pelatihan, tapi bicara seperti itu. Dia kira aku ini siapa? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pusat pelatihan. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya keluar dengan wajah penuh amarah. Wanita sebelumnya langsung menyambutnya. Ah, halo Nyonya, Anda sampai datang sendiri ke sini. Namun wanita itu langsung memotong dengan nada tinggi. Bagaimana mungkin aku bisa tidur setelah tahu anakku berkelahi? Di mana bajingan itu? Wanita itu mencoba menenangkan. Nyonya Li, tolong jangan melakukan apapun di sini. Anda harus menjaga harga diri Anda. Buat dia keluar dari perusahaan. Bentaknya, kau sudah janji akan menjaga anakku. Ini pusat pelatihan, Nyonya. Tolong jaga ucapan Anda. Di kejauhan, Tae Seok yang melihat kejadian itu hanya bisa bergumam pelan. Kang Min Yong, astaga, ini jadi besar. Beberapa saat kemudian, di dalam ruangan. Asisten manajer Kim Min Seong tampak kelelahan, bersandar sambil menatap langit-langit. Tae Seok menghampirinya. Pak Kim Min Seong, Anda mau kemana? Min Seong menjawab dengan suara berat. Komite disiplin akan segera rapat. Ayah Kang Min Yong adalah anggota DPR, kemungkinan besar aku akan dipulangkan. Tae Seok menatapnya. Senior, apakah Anda menyesal memberiku nilai sempurna? Min Seong menggeleng pelan. Tidak, itu hasil kerja tim B. Kalau dipikir lagi, aku memberimu nilai penuh karena kau yang paling menonjol. Kalau begitu tidak ada masalah, jawab Tae Seok tenang. Saya melihat Anda sudah membawa pakaian. Sepertinya Anda bersiap untuk kemungkinan terburuk. Min Seong tersenyum pahit. Kau bisa menebak hasilnya bahkan tanpa melihatnya. Melihatnya hanya untuk memastikan saja. Ayahnya sudah 3 kali menjabat DPR, nasibku sudah ditentukan. Bahkan kalau aku tidak diskors, paling tidak aku akan dipotong gaji atau dipindahkan ke cabang bawah. Ia terdiam sejenak. Tae Seok, mungkin aku, maaf. Seharusnya aku lebih memperhatikan Kang Min Yong. Ini salahku. Tae Seok tersenyum tipis. Senior, masa mental Sales selemah itu? Min Seong menatapnya. Kau sedang mengejekku. Kita tidak salah, jawab Tae Seok tegas. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Min Seong menghela napas panjang.
Siapa yang peduli kita salah atau tidak? Dia anak anggota DPR. Tiba-tiba ia berhenti, menatap Tae Seok dengan tajam. Tunggu, Tae Seok, kau punya rencana, kan? Tae Seok menjawab singkat. Solusinya sudah ada sejak awal. Ini hanya soal tekad. Dalam hatinya, ia bergumam. Aku sudah membuat keputusan. Beberapa saat sebelumnya, saat hendak tidur, sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Apakah Anda bersedia membuat orang lain dalam masalah demi keuntungan? Pilihan muncul. 1, ya. 2, tidak. 3, akan mempertimbangkan tergantung situasi. Tae Seok terdiam. Apa aku benar-benar harus memilih ini? Sistem kembali berbicara, dingin dan tanpa emosi. Waktu pemilihan terbatas. Pilihan Anda akan sangat mempengaruhi masa depan Anda. Pilih dengan bijak. Tae Seok menatap pilihan itu dalam diam, pikirannya mulai bekerja, menimbang segala kemungkinan. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan kecil, sidang disiplin dimulai. Salah seorang utusan Elsung membuka rapat dengan wajah serius. Maaf karena harus mengadakan sidang pendisiplinan di larut malam seperti ini. Namun, ini adalah kasus yang tidak bisa diterima. Dugaan penyuapan dan kekerasan, sejak institusi ini berdiri, ini adalah salah satu kejadian terburuk yang pernah ada. Di ruangan itu, Tae Seok dan asisten manajer Kim Min Seong duduk berhadapan dengan Kang Min Yong, ibunya, serta seorang wanita pegawai senior. Wanita yang sebelumnya menuduh Tae Seok pun angkat bicara. Seperti yang direktur katakan, ini bukan hanya memalukan bagi pusat pelatihan, tetapi juga bagi perusahaan. Sebagai senior yang bertanggung jawab, saya menuntut skorsing terhadap Kim Min Seong sebagai supervisor tim B. Ia melanjutkan dengan tegas, dan untuk Kim Tae Seok, sebagai pegawai baru dalam pelatihan, saya menuntut agar ia didiskualifikasi dan dikeluarkan dari pusat pelatihan ini. Tiba-tiba ibu dari Kang Min Yong bangkit dengan emosi. Hei, Direktur Choi, kenapa Anda mengabaikan kekerasan yang dialami anak saya? Bukankah itu masalah serius? Ia menatap anaknya dengan penuh dramatis. Oh, anakku yang malang, apa yang dia lakukan sampai diperlakukan seperti ini? Dia dipukuli seperti orang gila. Ia kembali berteriak, dengarkan aku, kekerasan adalah masalah besar. Jika kalian tidak membuat keputusan yang benar, aku akan membongkar semuanya ke publik. Direktur yang memimpin sidang tetap tenang. Saya adalah direktur di institusi ini, dan saya bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak. Oleh karena itu, saya harus mendengar dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Ia melanjutkan, jika ada keberatan terhadap keputusan atau proses ini, silakan sampaikan sekarang. Wanita itu menjawab singkat, tidak. Di sisi lain, Tae Seok dan Min Seong juga menyatakan tidak keberatan. Direktur pun mulai masuk ke inti. Pertama, Kang Min Yong. Anda menyatakan bahwa Kim Min Seong telah memanipulasi hasil ujian Kim Tae Seok. Apakah Anda memiliki bukti? Min Yong menjawab dengan percaya diri. Semua orang di sini berpendidikan tinggi. Tidak ada satupun dari tim B yang mendapat nilai sempurna, kecuali dia. Ia menunjuk Tae Seok. Dia, yang mendapatkan gelarnya lewat sistem kredit akademik. Apakah itu masuk akal? Direktur mencatat. Jadi ini hanya berdasarkan praduga. Benar, direktur melanjutkan. Poin kedua, Anda menyatakan bahwa Kim Min Seong memberitahu Kim Tae Seok bahwa ia akan diberi nilai sempurna. Anda menduga ada hubungan khusus, bahkan sampai posisi tim leader Anda diambil karena itu. Namun ini juga hanya berdasarkan praduga, benar. Min Yong menjawab, benar. Direktur menarik napas. Tidak ada bukti fisik. Meskipun demikian, kecurigaan ini masih bisa dianggap masuk akal, kecuali Kim Tae Seok dapat membantahnya. Ia menoleh ke samping. Bagaimana menurut Anda, Pak Jido? Saya setuju, jawabnya. Direktur lalu menatap Min Seong. Kim Min Seong, apakah Anda memiliki bukti untuk membantah tuduhan ini? Min Seong menjawab pelan, saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri, saya tidak memiliki bukti. Direktur mengangguk, lalu beralih ke Tae Seok. Kim Tae Seok, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki bukti untuk menyangkalnya? Tae Seok menjawab singkat, tidak. Min Seong langsung menoleh kaget. Hah? Direktur berkata, tidak ada bukti. Kalau begitu, apakah kita bisa menerima pernyataan Kang Min Yong? Tiba-tiba, Tae Seok berdiri. Sebagai gantinya, suaranya tenang namun tegas. Saya memiliki seseorang yang menunggu di luar, yang dapat bersaksi bahwa saya tidak bersalah. Ia menatap direktur. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mengizinkannya masuk. Saat itu, semua orang di ruang sidang menatap Tae Seok dengan penuh rasa penasaran. Beberapa saat sebelumnya, tepat sebelum sidang, Tae Seok mendapat dorongan dari sistem untuk mempercayai dan mengandalkan rekan timnya. Meski ragu apakah mereka akan membantunya, ia akhirnya menghubungi grup tim B dan menjelaskan situasinya, bahwa ia dituduh curang meski mendapat nilai sempurna. Respons timnya cepat dan penuh dukungan, mulai dari simpati hingga semangat membela, membuat Tae Seok merasa sedikit lega dan menyadari bahwa ada orang-orang yang berada di pihaknya. Kembali ke ruang sidang, Tae Seok berkata dengan tenang, apakah tidak masalah jika sesama peserta pelatihan masuk ke sini? Direktur mengangguk, silakan, pintu pun terbuka, permisi, saya Choi Jin Yong dari tim B.
Ia masuk sambil membawa beberapa lembar kertas. Direktur menatapnya. Anda mengetahui tuduhan terhadap Kim Tae-seok. Apakah Anda punya bukti untuk menyangkalnya? Jin Yong menjawab mantap. Ya, saya punya. Saya membutuhkan lembar soal dan jawaban tim B. Direktur memberi isyarat. Ambilkan. Beberapa saat kemudian, lembar-lembar itu tersusun di meja. Direktur berkata, ini jawaban 5 orang tim B yang belajar bersama Tae-seok. Apa buktinya? Jin Yong menjelaskan. Kami berlima belajar bersama setiap malam. Namun, hanya tim leader yang mendapat nilai sempurna. Kami semua membuat kesalahan, tapi di soal yang berbeda. Direktur mengernyit. Bukankah itu justru mencurigakan? Tidak, jawab Jin Yong cepat. Kalau kami semua salah di soal yang sama, barulah itu mencurigakan. Tapi kenyataannya tidak. Seseorang di samping direktur menambahkan. Mungkin hanya kebetulan. Jin Yong menggeleng. Silakan lihat ini. Ia menyerahkan dokumen lain. Ini daftar peserta yang hanya salah kurang dari 3 soal. Kami mengumpulkan tanda tangan mereka sebagai bukti bahwa data ini asli. Direktur membaca, sedikit terkejut. Banyak juga. Jin Yong melanjutkan. Artinya, lebih masuk akal kalau soal ujian memang mudah, bukan karena seseorang curang. Ia menatap semua orang dengan tegas. Memang benar, tim leader kami tidak berasal dari latar pendidikan tinggi. Tapi dia lolos seleksi Elsung dan sampai di sini. Dan dia adalah orang yang paling keras belajar di tim kami. Bagi kami, dia yang paling layak disebut elit. Ia menarik napas. Dengan tingkat kesulitan ujian yang rendah, mendapatkan nilai sempurna bukan hal mustahil. Ruangan menjadi hening. Direktur kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan penilaian sempurna dari supervisor? Jin Yong menjawab tanpa ragu. Itu hasil yang pantas. Sebagai tim leader, dia selalu terbuka, menerima masukan, bahkan membuat video latihan untuk kami. Berkat dia, kami mendapat poin tambahan. Penilaian ini bersifat relatif. Jika bukan dia yang mendapat nilai tertinggi, lalu siapa? Ia menatap lurus ke depan. Dan jika orang seperti dia masih dituduh memiliki hubungan khusus, maka itu tidak adil. Tiba-tiba, di hadapan Tae-seok muncul sistem. Selamat, Anda memiliki rekan yang luar biasa. Tae-seok menggerutu dalam hati. Jangan muncul sekarang, timingmu buruk sekali. Di luar ruangan, beberapa anggota tim B menguping dengan tegang. Gimana? Jin Yong bisa jelasin nggak? Diam, kalian berisik, aku nggak dengar. Tak lama, pintu terbuka. Jin Yong keluar dengan wajah pucat. Gila, lemes aku. Kupikir aku bakal mati di dalam tadi. Teman-temannya langsung memberi jempol. Mantap, cuy, keren banget. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang dan penuh tekanan. Direktur menatap rekannya di samping, lalu berkata dengan tegas. Saya lebih percaya pernyataan pegawai Choi Jin Yong daripada tuduhan tak berdasar pegawai Kang Min Yong. Rekannya mengangguk pelan. Saya setuju. Direktur kembali melanjutkan, suaranya kini lebih formal dan dingin. Mengenai penyuapan dan pembocoran soal ujian, kami telah memutuskan untuk mendukung asisten manajer Kim Min Seong dan karyawan Kim Tae-seok. Dengan kata lain, supervisor tim B, Kim Min Seong, dan karyawan Kim Tae-seok tidak akan menerima konsekuensi ke depannya. Dan seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, kami tidak akan menerima keberatan apapun. Belum sempat suasana mereda, tiba-tiba ibu Kang Min Yong menggebrak meja dengan keras. Omong kosong apa ini? Teriaknya. Apa kau bilang anakku bohong? Karena bangsat seperti dia, tidak ada alasan anakku berbohong seperti ini. Bahkan kalau aku cukup baik hati menerima dia dapat nilai sempurna karena belajar, lalu bagaimana dengan kekerasan yang dia lakukan pada anakku? Apa kau akan membiarkannya juga? Teriakan itu membuat ruangan kembali memanas. Asisten manajer Kim Min Seong tak mampu menahan diri. Ia berdiri dan berteriak, brengsek, ibu, ucapan Anda itu omong kosong semua. Tae-seok segera menenangkannya. Tenanglah, senior. Namun Min Seong masih emosi. Bagaimana aku bisa tenang? Hah, bentaknya. Apakah kau memukul Kang Min Yong? Tidak, kau tidak pernah. Mereka sedang menjebakmu sekarang. Tae-seok berdiri perlahan, menepuk bahunya dengan tenang. Saya tahu, tapi tolong duduk dulu. Min Seong menatapnya, napasnya berat. Apa ada yang mau kau sampaikan? Tae-seok kemudian menoleh ke arah direktur. Direktur, ya, silakan, jawab direktur. Saya memiliki bukti atas tuduhan ini. Saya akan membuktikannya. Beberapa saat sebelumnya terlintas di pikirannya, ketika sistem memberinya pilihan. Bisakah Anda membuat orang lain dalam masalah demi keuntungan Anda? 1. Ya. 2. Tidak. 3. Akan saya pertimbangkan tergantung situasinya. Saat itu ia ragu. Apa aku harus memilih? Sulit. Namun sistem kembali berkata bahwa waktunya belum tiba, dan menyuruhnya menyalakan perekam suara selama 1 jam. Dengan setengah ragu, ia mengikuti instruksi itu. Kini, di ruang sidang, Tae-seok mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. Suara dari rekaman itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Tolong jangan mendorong saya seperti itu. Di mana bisa orang tidak punya adat seperti ini? Lalu suara Min Yong terdengar kasar dan penuh emosi. Karena aku merasa dirugikan, kau bangsat. Kalau aku dipecat karena ini tidak adil. Setidaknya aku akan membawamu bersamaku.
Kemudian suara itu berlanjut dengan teriakan dramatis. Ah, bajingan ini memukulku. Kim Tae-seok memukulku. Bohong atau tidak, aku tidak peduli. Ada orang di luar. Aku disiksa di sini. Rekaman itu berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Tae-seok menatap semua orang dan berkata dengan tenang. Dia terus seperti ini selama 10 menit. Apa Anda ingin mendengar semuanya? Ia lalu melanjutkan dengan suara dingin namun terkontrol. Ayah Tuan Kang Min Yong adalah anggota DPR yang sudah menjabat 3 kali, benar. Bagaimana jika rekaman ini dan seluruh situasi ini disebarkan ke publik? Semua orang terdiam. Jika Anda mengakui kesalahan Anda dan meninggalkan pusat pelatihan, saya bersedia menghapus rekaman ini, lanjut Tae-seok. Saya dituduh melakukan 3 kejahatan oleh Tuan Kang Min Yong. Meski begitu, saya masih menawarkan kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan. Jika ini tidak terlalu berlebihan, saya harap Tuan Kang Min Yong dapat menyetujuinya. Direktur menatap situasi itu dengan serius, lalu berkata, jika itu yang Anda inginkan, kami akan menyetujuinya. Tiba-tiba, Ibu Min Yong yang tak mampu menahan amarahnya memukul anaknya sendiri. Sialan kau, bajingan, bajingan. Min Yong meringis kesakitan. Ah, Ma, sakit, berhenti, berhenti. Suasana sidang berubah kacau, namun satu hal sudah jelas, kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa saat kemudian, Ibu Kang Min Yong meninggalkan tempat itu. Wanita yang berdiri di belakangnya membungkuk memberi hormat. Hati-hati di jalan, Nyonya. Tak lama setelah itu, asisten manajer Kim Min Seong mendekatinya dengan senyum tipis yang sinis. Wah, senior Yeon Yong, apa yang baru saja kulihat? Katanya, memang boleh sebegitu tunduknya. Aku sampai penasaran kemana perginya kepala supervisor kita. Ia menatap tajam. Aku heran kenapa kau melakukan itu. Kenapa? Apa Ibu Kang Min Yong menjanjikanmu mobil? Atau, rumah? Yeon Yong menghela napas, jelas kesal. Cukup, aku baru saja melewati hal yang melelahkan. Bicara denganmu hanya bikin tambah capek. Min Seong tersenyum tipis. Dia akan memutus hubungan denganmu. Wajar kalau kau lagi susah sekarang. Jangan memfitnahku seperti itu, balas Yeon Yong dingin. Fitnah. Min Seong mengangkat alis. Ah, jadi nggak ada cermin ya? Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. Suara Yeon Yong terdengar jelas. Tidak tahu tempatmu dan terus keras kepala, itulah kenapa kau selalu berada di situasi seperti ini. Apa kau tahu siapa orang tua Kang Min Yong? Kesalahan terbesarmu adalah tidak tahu siapa mereka. Rekaman lain diputar. Oh, halo Nyonya, Anda sudah datang jauh-jauh kemari. Kau janji kalau kau akan memperhatikan anakku. Yeon Yong langsung panik. Hentikan itu, Kim Min Seong. Oh, sekarang mau bicara. Jawab Min Seong santai. Apa yang kau mau? Tanya Yeon Yong. Aku, sama seperti yang diinginkan karyawan Kim Tae-seok, katanya tegas. Keluar. Ia menatapnya lurus. Kau bisa jelaskan semuanya setelah keluar. Bisa, kan? Yeon Yong menggertakkan gigi. Serahkan rekamannya, maka aku akan keluar. Min Seong menggeleng pelan. Aku tidak selicik dirimu, senior. Aku lebih suka terang-terangan. Ia mengangkat ponselnya. Mau aku hubungi kantor pimpinan? Atau langsung ke tim perencanaan strategis? Kau ini, masih saja sama, gumam Yeon Yong. Min Seong berbalik, seolah akan pergi. Kalau tidak, aku hubungi tim urusan internal. Tunggu, seru Yeon Yong. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ya, Direktur, maaf menghubungi selarut ini. Ya, begitulah yang terjadi. Saya minta maaf. Tidak, jangan khawatir, ini masalah pribadi. Ya, saya mengerti. Sekali lagi, saya minta maaf. Beberapa saat kemudian, di kamar Tae-seok, ia berbaring di lantai dengan napas berat. Hah, ini benar-benar melelahkan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dari luar. Cepat, tim leader. Tae-seok langsung bangkit. Iya, aku datang. Tak lama, sebuah pengumuman terdengar. Di depan bus, Tae-seok berdiri menghadap anggota timnya. Kita akan berangkat ke pabrik mobil Elsung di Wonju dalam 15 menit. Perjalanan sekitar 1 jam 40 menit, jadi gunakan waktu ini untuk ke restroom. Tim B akan naik bus ketiga. Tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Permisi. Ya, jawab Tae-seok. Wanita itu mengulurkan tangan. Kau tim leader tim B, Kim Tae-seok, kan? Ah, iya, itu aku. Wanita itu tetap mengulurkan tangannya. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Tae-seok langsung panik kecil, lalu mengibaskan tangannya di jasnya. Ah, maaf, tanganku kotor. Bukan, maksudku bajuku. Tanganku yang kotor. Ia akhirnya menjabat tangan wanita itu. Tapi, kau siapa? Aku belum pernah melihatmu. Namaku Seo Yeon-ji. Aku tim leader tim C minggu ini. Tae-seok terkejut. Terus leader sebelumnya. Biasanya diganti setiap minggu, jawab Yeon-ji santai. Tim B tidak begitu. Tae-seok menggaruk kepala. Aku, entah kenapa malah terus disuruh jadi tim leader. Begitu ya, kata Yeon-ji, lalu tersenyum kecil. Tapi, apa kau tidak akan melepaskan tanganku? Ah, maaf. Tae-seok buru-buru melepasnya. Ia lalu terdiam sejenak, seolah mengingat sesuatu. Ah, aku ingat nama Seo Yeon-ji. Dalam hati, Yeon-ji terkejut.
kau ingat namaku, apa kau benar Kim Taeseok yang itu? Taeseok melanjutkan, kau peringkat kedua di ujian, kan? Keren. Yeonji tersenyum tipis. Harusnya bukan peringkat pertama yang bilang begitu. Ah bukan, maksudku, karena kau juga tim leader, kata Taeseok gugup. Yeonji menatapnya sambil menyeringai. Ayolah, kau sengaja kan? Taeseok langsung mengangkat tangan. Maaf, kalau aku bingung, omong nolanku suka ngelantur. Yeonji tertawa kecil. Tenang saja, aku cuma bercanda. Yeonji tersenyum ringan, lalu berkata, kita akan sering bertemu kalau kita masuk tim perencanaan strategis, jadi aku cuma ingin menyapa. Taeseok mengerutkan kening. Tim perencanaan strategis. Tiba-tiba, sistem muncul di hadapannya. Tim perencanaan strategis Elsong disebut sebagai otak dari Elsong Group. Tim ini membentuk masa depan perusahaan dan berfungsi sebagai departemen inti. Tim ini juga dikenal sebagai sekolah pelatihan CEO. Dalam hati Taeseok terkejut. Apa ini, keuntungan tanpa batas? Ia masih terpaku saat membaca notifikasi itu, hingga Yeonji menoleh ke belakangnya. Apa ada sesuatu di belakangku? Taeseok langsung tersadar. Ah, tidak ada apa-apa. Yeonji lalu melanjutkan dengan santai. Kita punya waktu luang hari ini karena ini hari libur. Apa kau mau makan malam bersamaku di restoran dekat sini? Taeseok sedikit kaget. Makan malam, hanya kita berdua. Yeonji tersenyum kecil. Awalnya aku ingin begitu, tapi sepertinya bakal canggung. Aku ingin menyusun strategi untuk game ini bersamamu. Kita harus masuk top 5 kalau mau masuk tim itu. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas kecil. Kau juga bisa mengajak satu orang lagi, seseorang yang menurutmu terbaik. Ia menyerahkan kertas itu. Ini nomorku. Kita semua menargetkan tim perencanaan strategis, jadi kita bisa saling berbagi informasi, dan mungkin jadi lebih dekat. Taeseok menerimanya. Terima kasih. Yeonji tiba-tiba melihat jam. Astaga, sudah jam segini. Aku harus mengumpulkan anggota timku. Ah, iya, pergilah, jawab Taeseok. Yeonji pun berbalik, namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh lagi. Mungkin terlalu cepat kalau kita disebut teman, bagaimana kalau kita jadi sekutu saja? Taeseok tersenyum tipis. Oke, itu juga boleh. Keesokan harinya, Taeseok duduk di mejanya, menatap kertas kecil itu. Dia terlihat tulus, tapi kalau aku tidak menghubunginya sama sekali, rasanya tidak sopan. Ia bimbang. Di sisi lain, Yeonji berdiri di depan papan pengumuman, menatap daftar peringkat. Matanya berhenti pada satu nama. Kim Taeseok, peringkat 1. Lalu perlahan bergeser ke bawah. Kim Taeseok, peringkat 259. Ia menyipitkan mata. Nama yang sama. Dalam hati ia bergumam. Setahuku, cucu ketua Elsong Group, Kim Taeseok, ada di pusat pelatihan ini. Ia terdiam sejenak. Apa informasi yang kupunya kurang? Tidak mungkin cucu ketua ada di peringkat terakhir. Ia menarik napas pelan. Tidak, ini sudah cukup banyak. Tapi aku harus cari tahu lebih jauh. Malam harinya, Taeseok berdiri di depan sebuah pintu dan mengetuknya. Choi Jin Yong. Ia mengetuk lagi lebih keras. Keluar atau ku dobrak nih. Pintu terbuka, Jin Yong muncul dengan wajah malas. Apa sih, Kim Taeseok? Sudah ku bilang aku tidak makan malam. Ini hari libur. Namun beberapa saat kemudian, mereka tetap berjalan bersama keluar. Jin Yong menggerutu. Bukan berarti Deoksuiri ada di pojokan. Kenapa kau maksa ke sana? Aku bilang aku nggak mau makan malam. Ia menoleh kesal. Hei, Kim Taeseok, bukan tim leader sekarang. Dengar nggak sih? Namun Taeseok hanya diam. Dalam hatinya, pikirannya berputar. Apa sebenarnya tujuan perempuan itu? Kalau mau masuk tim perencanaan strategis, aku memang harus menargetkan posisi atas. Kalau dia peringkat 2, apakah dia hanya ingin menjadikanku partner untuk menang? Ia mengerutkan kening. Aku tidak perlu menjadikannya musuh, tapi aku juga belum mengenalnya. Bagaimana kalau dia hanya ingin memanfaatkanku? Atau, justru dia bantuan yang kubutuhkan? Atau hanya seseorang yang lewat? Taeseok menatap ke depan dengan tatapan tajam. Cerdas dan percaya diri. Saat itu Jin Yong menatap Taeseok dengan heran, merasa tingkahnya hari ini sedikit aneh. Tiba-tiba ia merangkul Taeseok dengan kesal. Kim Taeseok, kau bajingan. Beraninya kau mengabaikanku. Mereka pun terjatuh bersama. Jin Yong mengeluh sambil bangkit. Kenapa buat orang capek jalan sejauh ini? Taeseok meringis. Sakit tahu. Jin Yong menatapnya lagi. Ya, jadi kenapa kau melamun? Taeseok duduk dan menghela napas. Ya, maaf. Jadi kenapa? Desak Jin Yong. Taeseok akhirnya menjawab, sejujurnya, kita akan makan malam sama Seo Yeonji. Jin Yong langsung terkejut. Seo Yeonji, tim leader tim C yang baru. Yang peringkat 2 itu. Taeseok mengangguk. Kau tahu. Jin Yong mencibir. Apa? Wajahmu minta ditonjok ya? Dia itu Dewi Pelatihan Elsong. Dewi Pelatihan? Tanya Taeseok bingung. Sejak hari pertama, jawab Jin Yong. Dia lulusan akuntansi, pintar, rendah hati, cantik dan menawan. Taeseok mengangkat tangan. Ya, cukup. Stop. Jin Yong tersenyum. Oke, tapi kapan kalian janjian? Sekarang, jawab Taeseok sambil berdiri.
Apa, harusnya bilang dari tadi, kamprat. Protes Jin Yong, lalu ia tersenyum lebar. Peringkat 1, 2, dan 3 ketemu privat, ini bukan kebetulan, kan? Tae Seok sedikit ragu. Bukan, tapi, Jin Yong, kau juga mau masuk tim perencanaan strategis. Jin Yong terdiam sejenak. Kenapa kau tanya begitu? Karena itu yang dibahas Yeonji, jawab Tae Seok. Dia bilang aku boleh bawa orang dengan nilai tinggi, makanya aku ajak kau. Maaf tadi nggak bilang. Jin Yong tersenyum tipis. Nggak apa-apa, itu juga impianku. Sejak kapan? Tanya Tae Seok. Sejak masuk sekolah hukum, jawabnya mantap. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga bertemu. Seo Yeonji yang duduk di bangku panjang melihat jam tangannya. Dia terlambat, gumamnya. Tak lama, Tae Seok dan Jin Yong datang. Ah, ucap Yeonji. Jin Yong menyapa, halo. Kalian datang bersama? Tanya Yeonji, sedikit terkejut. Tae Seok mengangguk. Aku juga kira kau bakal bawa orang. Di sebuah kafe, Tae Seok, Jin Yong, dan Yeonji bertemu dalam suasana canggung sambil membahas peringkat mereka dan situasi tim masing-masing. Yeonji mengungkapkan bahwa ia mendekati Tae Seok karena reputasinya yang meningkat dan ingin memastikan posisinya dengan orang-orang terkuat, sekaligus menyatakan ambisinya masuk tim perencanaan strategis. Jin Yong juga memiliki tujuan yang sama, sementara Tae Seok masih ragu, hanya ingin melakukan yang terbaik tanpa rencana jelas. Yeonji menunjukkan kekecewaan atas ketidakpastian Tae Seok dan menegaskan bahwa jika ia tidak memiliki ambisi yang sama, maka pertemuan mereka sebenarnya tidak perlu terjadi.